Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar Renungan Manarema. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar seminggu bersama binatang. Kita akan belajar tentang kalajengking, binatang berbisa. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Kitab Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalajengking sering disebutkan di dalam Alkitab. Mendengar kata kalajengking, kita akan langsung teringat kepada sejenis serangga yang menakutkan karena sengatannya yang menyakitkan, bahkan kadang bisa mematikan. Kalajengking terdiri dari 600 spesies dengan ukuran, warna, dan jumlah mata yang bervariasi. Dalam Wahyu pasal yang ke-9 ayat ke-5 sampai 6 dikatakan, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa sengatan kalajengking begitu menyiksa. Ketika seseorang disengat oleh sejenis kalajengking yang mematikan, karena tidak semua kalajengking sengatannya mematikan, bagian yang disengat akan membengkak dan terasa sangat sakit. Kaki dan tangan menjadi dingin dan kulit memucat. Jika tidak segera diatasi, rasa sakit karena sengatan binatang ini akan semakin menjadi-jadi hingga orang yang disengat itu meninggal. Sifat kalajengking adalah gampang dibuat marah, dan ia akan langsung menyengat kalau ia sudah marah, tanpa memandang bahwa mereka sejenis dan sudah semestinya hidup dalam kerukunan. Sebaliknya binatang ini saling menghancurkan satu sama lain meskipun mereka sama-sama kalajengking. Ada yang mengatakan bahwa ketika 100 ekor kalajengking ditempatkan dalam sebuah wadah, maka kalajengking itu akan saling menyerang dan membunuh satu sama lain, sehingga dalam beberapa hari hanya tinggal 40 ekor yang hidup. Ada 2 pelajaran penting yang bisa kita angkat mengenai kalajengking. Yang pertama, buang sifat jahat dan mematikan. Sifat kalajengking mengingatkan kita kepada sebuah ungkapan bahasa Latin, yaitu homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi sesamanya, atau manusia adalah pemangsa bagi sesamanya. Perebutan kekuasaan, keinginan untuk mencari nama, keserakahan merupakan alasan-alasan yang seringkali mendorong manusia menjadi pemangsa bagi sesamanya. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita harus senantiasa menyatakan kasih dan kebaikan, karena untuk itulah kita ditempatkan di dalam dunia yang gelap ini menjadi terang dan menjadi garam dunia. Yang kedua, pemeliharaan Allah yang sempurna terhadap umatnya. Ulangan 18 ayat 15 menunjukkan bahwa binatang berbahaya ini ada di padang gurun yang dilalui umat Israel. Menjelang tiba di Kanaan, Musa mengingatkan bangsa Israel untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin
dan memelihara mereka melalui padang gurun yang penuh dengan bahaya. Lukas 10 ayat 19 juga mengatakan bahwa orang percaya diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Orang percaya diberi jaminan perlindungan dan kuasa oleh Tuhan sehingga kita tidak perlu takut bahaya atau apapun yang mengancam jiwa kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk membuang sifat-sifat mematikan dalam diri kita supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab sifat yang manis membuat orang disukai, tetapi sifat yang jahat membuat orang dijauhi para sahabat. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Tolong kami agar sifat-sifat yang baik memberkati bukan menyakiti ada pada kami. Menghidupkan dan bukan mematikan juga ada pada kami sebagai pengikut-pengikut Kristus yang Tuhan tempatkan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Agar kami bisa memancarkan terang Kristus melalui kehidupan kami. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini dan biar kebenaran ini termeterai di hati kami dan Roh Kudus penolong itu memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Sebentar kami melanjutkan aktivitas kami, apapun yang kami lakukan kami mohon Tuhan memberkati. Kami percaya ketika yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, maka Tuhan pasti memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.